Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi bersama saya Firman. Di sini kita akan memberikan opini hukum terkait dengan vonis dari perkara Tom Lembong yang kemarin sudah dibacakan bahwasanya dikenakan hukuman pidana 4 tahun 6 bulan ya, dengan subsidiar membayar sekitar 750 juta atau tidak dengan digantikan kurungan 6 bulan penjara ya. Nah, terkait dengan perkara tersebut bahwasanya kita ketahui di dalam pasal 2 ayat 1 yang dalam undang-undang tindak pidana korupsi menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama atau paling singkat ya, bukan paling lama, paling singkat 4 tahun ya. Nah, elemen penting dari pasal ini yang perlu kita ketahui atau unsur-unsur penting yang perlu kita pahami. Pertama, adanya perbuatan melawan hukum ya, atau actus reus ya. Kemudian memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun korporasi. Terus kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, unsur subjektif atau niat jahat ini perlu ada di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini ya, atau biasa kita kenal mens rea di balik tindakan pidana tersebut ya. Meskipun mens rea ini tidak secara eksplisit diatur atau ditekankan, namun tetap harus dibuktikan dalam praktik hukum pidana ya. Meskipun pasal 2 ini tidak bahasanya tidak secara terpisah lah ya, untuk menyatakan bahwasanya harus dibuktikan niat jahatnya, tapi dalam doktrin hukum pidana Indonesia mewajibkan bahwa setiap perbuatan pidana harus memiliki 2 unsur tersebut gitu ya, diantaranya actus reus atau perbuatan yang dilarang dan mens rea-nya atau niat jahat atau kesengajaan ataupun kesalahan ya, yang memang dimiliki oleh seseorang ya secara individu gitu ketika melakukan satu tindak pidana. Nah, adapun hal ini ditegaskan dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan ya, atau Dienstab Sonderschuld ya kalau nggak salah. Nah, jadi mens rea harus tetap dibuktikan, apalagi dalam kasus korupsi yang bersifat extraordinary ya, extraordinary crime. Nah, di mana perkara Tom Lembong ini pada tahun 2024 sampai dengan 2025 ya, menjadi pemberitaan publik terkait dengan dugaan korupsi. Namun belum ada bukti yang secara yuridis menjerat sebagai tersangka atau terdakwa ya pada saat itu. Nah, namun pada saat ini sudah dinyatakan vonisnya atau sudah dibacakan putusannya. Nah, jika kita menganalisisnya, menganalisis secara hipotesis keterlibatan seseorang seperti Tom Lembong ini dalam kasus tipikor yang dikaitkan dengan pasal 2 dengan unsur mens rea yang menjadi sangat krusial atau yang menjadi fenomena hukum saat ini. Pertama, ya, Tom Lembong ini adalah pejabat negara ya, atau ekonom ya, kita bisa sebut bahwasanya beliau ini memiliki jabatan di dalam satu institusi negara, sehingga setiap tindakan administratif bisa saja menimbulkan satu dampak kerugian pada keuangan negara. Namun belum tentu beliau memiliki niat jahat dalam melakukan satu tindakan atau satu kebijakan yang diambil. Kemudian dalam praktik perbedaan antara kesalahan administratif dan kesalahan koruptif sangat tipis ya, bisa kita katakan sangat tipis, sehingga ketika jaksa harus membuktikan bahwasanya tindak pidana tersebut
dilakukan dengan sadar atau memperkaya diri sendiri ataupun pihak lain secara melawan hukum, itu memang cukup sulit untuk membuktikannya, karena yang tadi disampaikan bahwasanya ini sangat tipis atau sangat kecil kemungkinan atau kecil perbedaan antara kesalahan administratif dan niat untuk korupsinya ya, gitu. Kemudian jika tidak ada mens rea yang terbukti, maka dakwaan pasal 2 bisa dianggap prematur atau lemah sebetulnya kemarin itu ya, gitu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dalam pasal 2 sangat keras ya, karena memuat ancaman pidana tinggi ya, dimana yang tadi kita sampaikan bahwasannya bisa sampai dengan hukuman mati ya, atau di atas 4 tahun ya ancaman pidananya, gitu. Dan walaupun sangat tinggi ancaman pidananya, namun tidak secara eksplisit yang menyebutkan satu unsur yang bahwasanya dengan sengaja, gitu. Jadi sengaja atau tidak sengaja ya, atau niat jahatnya ini dilakukan ya, itu tidak secara terpisah untuk dijelaskan ya dalam penjelasannya. Nah, makanya di dalam prakteknya harus tetap memenuhi ya, standar pembuktian subjektif yang tadi disampaikan, gitu. Bahwasanya dalam perkara Tom Lembong ini, atau siapapun pejabat publik yang mengambil kebijakan ekonom atau administratif ya, itu harus sangat berhati-hati ya untuk sekarang ini, gitu. Nah, ketika kita harus membedakan antara kebijakan yang keliru dan tidak efektif dalam perbuatan yang melawan hukum dan atau memperkaya diri sendiri, itu menjadi satu hal yang sangat perlu dipertanyakan lah, bahwasanya ini yang kebijakannya keliru atau ini disengaja untuk melakukan perbuatan secara melawan hukum, gitu. Nah, jika mens rea tidak bisa dibuktikan ya, maka penggunaan pasal 2 berpotensi menimbulkan kriminalisasi sebetulnya, gitu, terhadap kebijakan ini. Jadi ketika memang tidak ada niat jahat dari seseorang untuk mengambil satu kebijakan, gitu, itu kan karena ini sifatnya kebijakan publik yang kita tidak bisa memprediksi bahwasanya kebijakan ini akan berhasil atau tidak, gitu, walaupun memang sudah diperkirakan, gitu. Tapi kan kita mungkin perkiraan itu bisa meleset ataupun bisa melenceng sangat jauh, gitu, dari yang memang sudah ditentukan, gitu. Makanya pasal 2 ini berpotensi dapat menimbulkan satu kriminalisasi. Makanya sekarang menjadi fenomena hukum atau perbincangan yang sangat krusial ya pada saat ini. Oleh karena itu ya, seharusnya penggunaan pasal 2 ini sebaiknya dilakukan sangat berhati-hati dan perlu pembuktian menyeluruh atas unsur niat jahatnya ini. Ketika dia mengambil kebijakan, dia memang berniat ya untuk melakukan satu tindakan jahat atau menguntungkan orang lain. Jadi secara logiknya seharusnya dalam perkara Tom Lembong ini dia memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang memang dia kenal ya. Tapi ini kan ketika dia mengambil kebijakan, pertama dia tidak menikmati uang tersebut, gitu ya kan, atau kerugian tersebut. Yang kedua, dia tidak bahasanya dia walaupun memperkaya tapi bukan orang yang memang dia sangat kenal ataupun memang dia kalau sekarang bahasanya dititipkan ya, gitu. Nah, pada dasarnya pasal 2 Undang-Undang Tipikor ini tetap harus atau tetap mengharuskan pembuktian atau mens rea-nya ya, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan bahwasanya dalam perkara seperti terhadap dugaan Tom Lembong ini atau perkara Tom Lembong ini harus tanpa pembuktian ya niat jahatnya, gitu.
dan adanya keuntungan pribadi ya, itu harus ada ditekankan gitu. Penerapan pasal ini tidak dapat berdiri sendiri ya, dan ketika penegak hukum harus membedakan antara korupsi dan kebijakan yang gagal agar tidak melahirkan kriminalisasi terhadap kebijakan publik tersebut gitu. Jadi kalau sekarang kan di perbincangan di masyarakat ini, wah ini ternyata adanya kriminalisasi ya, hukum ini tidak sesuai atau tidak sejalur gitu. Bahwasanya kita harus secara cermat menganalisis ya, atau menganalisa terkait dengan perkara yang saat ini sedang menjadi perbincangan di masyarakat luas ya, secara publik seperti itu. Oke, itu opini dari saya untuk saat ini. Mungkin kalian ada komentar lain, silahkan kalian beri komentar ataupun kita bisa berdiskusi dalam komentar tersebut. Jangan lupa like, subscribe ya, agar kedepannya kita dapat pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.